Halo Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia. Bapak Ibu, kali ini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana cara pengisian si kinerja atau e-kinerja yang saat ini sedang diberikan atau disampaikan oleh BKD Provinsi NTT, dan kita sebagai guru diminta untuk segera mengisi. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa video yang saya buat ini hanya untuk membantu Bapak Ibu di samping dengan adanya panduan yang telah diberikan oleh BKD. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa membantu mempercepat proses pengisian SKP yang Bapak Ibu akan isi. Dan tidak ada maksud untuk dalam pembuatan video ini untuk menggurui atau merasa lebih pintar dari Bapak Ibu. Tapi maksud dan tujuannya adalah untuk berbagi dan mempermudah bagaimana Bapak Ibu bisa memahami lebih cepat cara pengisian e-kinerja. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung saja. Untuk Bapak Ibu mengisi SKP pada e-kinerja, langkah pertama Bapak Ibu silakan masuk saja dulu ke aplikasi si kinerja dengan alamat ekinerja.bkd.nttprop.go.id. Setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Langkah pertama nanti Bapak Ibu diminta untuk memasukkan NIP dan password. Nah, silakan kita coba kasih masuk saja. Saya akan coba buatkan untuk NIP P3K ya Bapak Ibu ya. Kita coba kasih masuk. Setelah kasih masuk NIP-nya, kemudian di sini passwordnya masih default ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah Bapak Ibu masukkan, langsung saja klik login. Nah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu login, nanti tampilannya akan seperti ini, akan muncul namanya Bapak Ibu, kemudian NIP-nya, kemudian ada di sini petunjuk dan sosialisasi aplikasi si kinerja, Bapak Ibu bisa tonton juga. Untuk cepatnya Bapak Ibu, langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu masuk di profil ya. Di profil, kemudian Bapak Ibu silakan klik edit profil. Di sini sudah muncul jenis kepegawaiannya P3K, kemudian NIP-nya sudah muncul, nama juga. Kemudian Bapak Ibu bisa lengkapi nomor WhatsApp, email, dan golongan. Nanti golongannya juga sudah sesuai, yaitu golongan 9. Nah, Bapak Ibu bisa ganti passwordnya dengan lain yang Bapak Ibu mudah ingat. Ya, jangan sampai nanti passwordnya Bapak Ibu lupa. Oke, sementara saya tidak rubah dulu, kemudian setelah itu kalau Bapak Ibu nanti mau rubah, bisa klik simpan perubahan. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita membuat atau mengedit profil, maka yang kita lakukan pertama adalah melakukan atau menambah riwayat jabatan dan unit kerja. Jabatan atau riwayat jabatan dan unit kerja ini masih kosong Bapak Ibu untuk P3K, belum ada sama sekali karena ini pertama kali membuat SKP. Bapak Ibu tinggal tambahkan saja pada menu tambah data. Bapak Ibu klik tambah data untuk menambahkan riwayat jabatan. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu tambah riwayat jabatan. Bapak Ibu kita pilih dulu yang tahun 2022 ya Bapak Ibu ya. Karena target pertamanya adalah Bapak Ibu diminta untuk membuat SKP tahun 2022. Kemudian jenis jabatannya Bapak Ibu pilih fungsional tertentu, kemudian nama jabatannya adalah guru ahli. Nah, di sini ada pilihan Madya, Muda, Pertama, dan Utama. Jadi Bapak Ibu untuk golongan 9 itu semuanya guru ahli pertama. Kemudian TNT jabatannya disesuaikan dengan SK-nya Bapak Ibu. Untuk tahap 1 yang NTT itu tanggal 1 bulan Februari tahun 2022. Kemudian kita klik saja. Kemudian di sini Bapak Ibu ada pilihan untuk perangkat daerah atau dinasnya. Sudah dijelaskan untuk PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bagian GTK, untuk guru P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bagian P3K. Ini sudah terpilih, tidak usah dipilih lagi. Kemudian unit kerjanya disesuaikan. Kebetulan ini adalah SMA Negeri 1 Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur ya. Oh, ini saja. Oke, diklik saja. Setelah itu pejabat penilainya kita pilih nama kepala sekolahnya.
Kemudian setelah itu jabatan aktif atau tidak aktif, Bapak Ibu klik saja aktif. Setelah itu simpan. Setelah menyimpan Bapak Ibu, maka akan muncul jabatan atau riwayat jabatan dan unit kerja Bapak Ibu ya. Jadi datanya akan menjadi lengkap seperti ada yang di layar ini, sehingga muncul nanti nama penilainya juga sudah muncul. Kemudian setelah seperti ini berarti untuk pembuatan riwayat jabatan dan unit kerja Bapak Ibu telah selesai. Jadi saya rasa tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan adalah membuat SKP. Setelah kita membuat riwayat jabatan dan unit kerjanya, kita lanjut membuat SKP. Kita klik di bagian SKP. Nah, di sini masih kosong Bapak Ibu, belum ada SKP. Bapak Ibu tinggal tambahkan atau klik tambah SKP. Kemudian muncul data jabatan, perangkat daerah, unit kerja, pejabat penilai, tahun. Ini sudah diisi. Nah, Bapak Ibu untuk P3K, karena tidak memulai dari awal tahun, Bapak Ibu disesuaikan saja. Ini untuk SPMT-nya dimulai tanggal 2 Juni ya. Tanggal 2 Juni. Jadi Bapak Ibu klik saja 2 Juni sampai pada 31 Desember tahun 2022. Model SKP-nya karena Bapak Ibu adalah guru, maka cukup diisi jabatan administrasi atau jabatan fungsional. Nanti kalau untuk kepala sekolah kita isi JPT ya. Sampai di sini langsung disimpan. Oke, sudah selesai, kemudian sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Rencana hasil kerjanya sudah muncul tapi belum terisi. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membuat rencana hasil kerja dari tanggal 2 Juni sampai 31 Desember tahun 2022. Di sini ada utama, tambahan, dan import RHK. Nah, Bapak Ibu untuk menu import RHK belum bisa dilakukan karena memang untuk P3K belum pernah menyusun SKP. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengisi tambahan rencana kerja utama. Kita klik saja di bagian tambahan rencana hasil kerja utama. Ini sudah terpilih jenis rencananya utama. Kemudian Bapak Ibu sebelum menyusun SKP Bapak Ibu, maka kepala sekolah wajib sudah menyusun SKP dahulu Bapak Ibu. Karena kalau tidak menyusun SKP, Bapak Ibu tidak bisa menyusun SKP. Jadi kepala sekolah sudah menyusun dan sudah membuat rencana hasil kerja atasan. Jadi ada 3, nah kita tinggal menginterferensi rencana hasil kerja atasan yang mana yang mau kita intervensi. Misalnya, kita coba pilih dulu meningkatkan kualitas pembelajaran, evaluasi dan kegiatan di sekolah. Ini sudah kita pilih, kemudian rencana kerjanya. Rencana kerja yang dipakai misalnya kalau untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, evaluasi dan kegiatan-kegiatan di sekolah, Bapak Ibu bisa pilih rencana kerjanya misalnya adalah terlaksananya kegiatan belajar mengajar di kelas ya. Sudah, setelah ketik Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu tinggal simpan. Setelah Bapak Ibu simpan, nanti akan muncul di rencana kerja utama seperti ini, terlaksana kegiatan belajar mengajar. Nah, ini belum selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan langsung tambahkan juga indikatornya. Jadi ini ada bagian indikator, tinggal diklik. Kemudian di sini akan muncul ada kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Kita coba pilih yang pertama misalnya kuantitas. Kuantitas misalnya adalah nanti indikator yang kita pakai bisa seperti jumlah laporan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya. Target dalam 1 tahun itu misalnya Bapak Ibu isi 2 dokumen. Jadi dianggap 2 semester Bapak Ibu ya. Kita ketik 2 dokumen. Setelah itu Bapak Ibu tinggal simpan. Nanti akan muncul di aspek atau indikator kinerja individu. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan lagi indikatornya bisa kita tambahkan lagi 1 indikator. Kemudian kita pilih yang kualitas. Kita misalnya ketik tingkat pemahaman
Contoh indikatornya tingkat pemahaman yang diberikan. Misalnya. Jadi maksudnya tingkat pemahaman siswa Bapak Ibu ya. Masih berhubungan dengan terlaksananya kegiatan belajar mengajar di kelas. Targetnya Bapak Ibu bisa gunakan misalnya tingkat pemahaman siswa itu 90% tingkat pemahamannya. Nah, seperti itu. Kemudian klik simpan. Nah, ini sudah sukses Bapak Ibu untuk membuat rencana hasil kerja atasan yang diinterferensi, kemudian rencana hasil kerja dan indikator. Ya, sampai di sini berarti Bapak Ibu sudah memiliki satu rencana kerja dan 2 indikator. Bapak Ibu nanti tinggal bisa ditambahkan lagi, misalnya Bapak Ibu yang menjadi wakil kepala sekolah atau menjadi tugas bendahara, Bapak Ibu bisa tambahkan. Saya akan coba untuk tambahkan rencana kerja utamanya lagi. Nah, untuk tugas wakil kepala sekolah atau bendahara dan sebagainya, Bapak Ibu bisa pilih jenis rencananya tetap utama, kemudian rencana hasil kerja atasan yang diinterferensi adalah terlaksananya penugasan pimpinan organisasi. Kemudian Bapak Ibu tulis atau ketik rencana hasil kerjanya terlaksananya sebagai wakil kepala sekolah. Seperti itu. Oke. Setelah itu, misalnya wakil kepala sekolah bidang humas misalnya. Setelah itu Bapak Ibu simpan. Kemudian ditambahkan indikator seperti tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bukan wakil kepala sekolah atau tidak mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara dan sebagainya, ini tidak usah diisi Bapak Ibu ya, dan ini boleh dihapus. Ya. Oke, kalau kita coba hapus saja, kita akan hapus kalau misalnya tidak menjadi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Oke, kembali, nanti akan kembali kosong. Oke, misalnya Bapak Ibu ada rencana kerja lagi satu yang mau ditambahkan dalam hal kegiatan in-house training misalnya. Kita juga bisa tambahkan di bagian utama, yaitu kita pilih terlaksana peningkatan kompetensi GTK. Jadi sebelumnya kepala sekolah sudah membuat Bapak Ibu. Nah, kita membuat rencana hasil kerja utamanya adalah terlaksana kegiatan peningkatan kompetensi. Kemudian Bapak Ibu simpan. Kita sama lanjutkan lagi, tambahkan indikator, yaitu pada hal kuantitas. Dalam hal kuantitas, kemudian kita kasih indikatornya tingkat pelaksanaan sesuai rencana misalnya. Kemudian Bapak Ibu isi persentasenya misalnya 90%. Oke, sudah selesai, klik simpan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah selesai menyusun yang namanya RHK atau rencana hasil kerja yang Bapak Ibu akan gunakan sebagai acuan dalam menyusun SKP harian. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, selanjutnya tinggal kita klik ajukan. Ini statusnya masih konsep. Setelah itu kita klik ajukan. Oke, ini tidak usah dirubah. Boleh Bapak Ibu isi yang lain tapi tidak usah dirubah juga tidak apa-apa. Kemudian klik simpan. Setelah ajukan Bapak Ibu, nanti statusnya berubah menjadi status penilaian. Kita akan coba masuk ke SKP-nya kepala sekolah untuk melakukan penilaian langsung. Setelah muncul SKP-nya kepala sekolah, kita akan masuk ke menu penilaian. Menu penilaian, kemudian kita pilih SKP. Nah, di sini akan muncul namanya Bapak Ibu yang sudah membuat SKP tadi. Langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah atau yang ditugaskan untuk menilai adalah mengklik bagian lihat rencana hasil kerja.
maka akan muncul penilaian rencana hasil kerja seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada tombol terima atau kembalikan. Ini yang kita buat tadi indikatornya. Kemudian jika Bapak Ibu mau menerima SKP yang dibuat bawahan, maka Bapak Ibu bisa klik simpan ekspektasi. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti yang sudah ada, tidak apa-apa. Ini sudah ada, yang dari BKD sudah dibuatkan, atau diedit juga boleh. Tapi kalau mau tidak mengedit, tidak apa-apa, kita klik simpan ekspektasi. Maka sudah sukses pengajuan realisasi berhasil, kemudian kita bisa klik terima. Oke. Ini sebagai atasan ya Bapak Ibu ya, sebagai kepala sekolah. Kemudian nilai penilaian SKP-nya menjadi hilang Bapak Ibu. Karena memang sudah berpindah menjadi disetujui. Bagaimana tampilannya? Nah, kita kembali lagi ke tampilan untuk SKP Bapak Ibu yang tadi ya. Kita kembali lagi yang Bapak Ibu sudah buat. Kita coba lihat perbedaannya sebelum diajukan dan setelah diajukan. Jadi kita kembali lagi ke SKP pertama. Kita lihat di sini SKP-nya di menu SKP, maka akan muncul awalnya statusnya konsep, kemudian pengajuan, penilaian menjadi disetujui. Ya, ini statusnya sudah disetujui. Kemudian Bapak Ibu, kalau status Bapak Ibu sudah disetujui seperti ini, selanjutnya Bapak Ibu lakukan adalah membuat realisasi akhir tahun. Ya. Jadi kembali di menu SKP ini tahun 2022, Bapak Ibu ada di bagian kanan ini ada realisasi akhir. Bapak Ibu klik saja bagian itu, kemudian di sini ada muncul status realisasi ya. Ini SKP hasil kerja Bapak Ibu, target satuannya sekian. Bapak Ibu cukup isi di bagian realisasi. Caranya bagaimana? Ini Bapak Ibu bisa ketik secara manual 2 dokumen, 90% ini bisa klik manual, atau Bapak Ibu klik bagian copy ini. Nanti otomatis akan terisi. Ini sudah masuk, link bukti dukungan boleh tidak diisi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu klik saya telah mengisi realisasi dengan benar. Selanjutnya Bapak Ibu ajukan realisasi. Sudah, Bapak Ibu akan kembali dalam status penilaian. Jadi kalau kita lihat SKP-nya, status sudah disetujui SKP-nya, kemudian realisasi akhirnya dalam proses penilaian. Nah, bagaimana untuk kita menilai? Kita kembali lagi ke akunnya kepala sekolah. Kita logout lagi, kita masuk lagi ke akunnya kepala sekolah. Sama dengan tadi, kembali ke menu penilaian. Setelah itu kita masuk ke menu SKP, sekarang ke masuk realisasi akhir. Ya, muncul kembali namanya Bapak Ibu yang membuat SKP tadi. Kemudian Bapak Ibu tinggal isi lakukan penilaian dengan isi penilaian. Klik bagian isi penilaian ini. Muncul hasilnya seperti ini, nanti diminta untuk memberikan umpan balik ya. Jadi realisasi sudah, dukungan sudah dibuat, sudah disetujui, tinggal membuat umpan balik terhadap capaian yang sudah dilakukan oleh bawahan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa pilih yang sudah ada katanya di sini sangat memuaskan, bagus dan pertahankan, sudah baik namun dapat lebih ditingkatkan dan sebagainya. Ini bisa dipilih, misalnya terlaksananya kegiatan belajar mengajar di kelas sangat memuaskan, misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian tingkat pemahaman yang diberikan kepada siswa itu bagus dan pertahankan. Kemudian kegiatan in-house trainingnya sangat memuaskan. Kemudian bagian bawah Bapak Ibu pilih rating hasil kerja. Rating hasil kerjanya pilih silakan di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Misalnya kita pilih sesuai ekspektasi. Setelah itu di bagian bawah ada perilaku kerja Bapak Ibu untuk bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini juga diisi untuk perilaku kerja. Misalnya Bapak Ibu bisa isi sangat memuaskan seperti tadi ya. Ya. Oke. Bapak Ibu bisa copy ini atau menggunakan kata-kata yang lain sesuai dengan ekspektasi, di atas ekspektasi, kemudian perlu ditingkatkan. Nah, itu Bapak Ibu bisa dibuat. Kita copy semuanya, kemudian kita lengkapi ya.
Tapi ini nanti Bapak Ibu silakan dibaca dulu Bapak Ibu kepala sekolah untuk menyesuaikan isinya ya. Saya hanya untuk mengcopy, mempercepat sehingga Bapak Ibu fokus pada bagaimana cara mengisinya. Kemudian rating perilakunya Bapak Ibu diisi sesuai ekspektasi atau Bapak Ibu bisa tergantung penilaian Bapak Ibu kepala sekolah. Oke, itu kemudian catatan tidak usah diisi, diklik bagian saya telah melakukan penilaian. Kemudian setelah itu simpan penilaian. Ya, ini statusnya sudah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai. Apa yang kita lakukan? Maka Bapak Ibu kembali lagi ke SKP-nya Bapak Ibu. Ya, kembali ke SKP-nya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk di bagian SKP kembali. Ya. Nanti akan muncul Bapak Ibu SKP Bapak Ibu tahun 2022 statusnya telah selesai dengan predikat baik. Bagaimana selanjutnya? Nah, untuk kenaikan pangkat misalnya Bapak Ibu kita membutuhkan SKP dalam bentuk printout. Maka Bapak Ibu silakan di bagian sebelah kanan ini ada menu cetak ya. Bapak Ibu klik saja kemudian pilih SKP. Ya, ini bisa dicetak atau disimpan saja Bapak Ibu dalam bentuk PDF. Dalam tata letak landscape ya. Kita cetak dulu atau simpan dalam bentuk PDF. Oke. SKP akhir tahun. Kemudian simpan. Kemudian ulangi lagi untuk bagian evaluasi. Landscape juga. Oke. Simpan juga kembali. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada dokumen akhirnya. Nah, ini tampilannya seperti SKP yang selama ini kita buat Bapak Ibu. Dokumen SKP yang kita buat dalam angka kenaikan pangkat. Jadi periodenya di sini ada. Jadi kalau kita lihat ini atasannya, kemudian ini sudah ada bagiannya yang perlu ditandatangani. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa yang kita lakukan setelah ini Bapak Ibu? Kalau kita posisinya sudah sampai di status selesai, maka Bapak Ibu untuk SKP tahun 2022, baik Bapak Ibu sebagai PNS, baik Bapak Ibu sebagai P3K telah selesai. Ya, kita coba kembali ke profil Bapak Ibu. Kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan yaitu SKP tahun 2022 sampai mencetak. Jadi kita sudah selesai untuk SKP tahun lalu. Maka selanjutnya, untuk langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat SKP untuk tahun 2023 ya. Caranya nanti akan sama Bapak Ibu. Jadi kita akan kembali ke tambahkan dulu untuk tambah data. Setelah itu kembali ke langkah pembuatan SKP yang tadi. Ya, untuk pemahamannya coba Bapak Ibu bisa lakukan. Nanti mudah-mudahan kita bisa membuat lagi video kedua untuk pembuatan SKP di tahun 2023. Baik Bapak Ibu, demikian yang saya bisa lakukan Bapak Ibu. Mudah-mudahan video ini berkenan. Sekali lagi mohon maaf, bukan bermaksud untuk memberikan atau menggurui, tetapi untuk berbagi. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman atau tambahan pengalaman pada Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia.